Baik, kita mulai ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai ya, kita lihat dulu nilai sementara mata kuliah pajak internasional kelas D ya. Kalian bisa lihat di classroom-nya ya, kemudian lihat di daftar nilai, topiknya, kemudian nama ininya nilai pajak internasional. Kemudian cari kelas kalian yaitu kelas D. Kemudian lihat deh nama kalian dan NIM-nya. Nah, ini nilai kalian ya. Semuanya masih E. Nilainya semuanya masih E. Untuk cek nilainya kalian bisa lihat di tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan seterusnya. Sampai kuis dan UTS. Seperti itu. Nanti setiap ada tugas, kalau sudah selesai diperiksa, itu nanti akan update di sana. Jadi kalian bisa monitor nilai masing-masing di sana udah sampai mana nilainya. Udah mencukupi dengan target atau belum. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang bab ke-8, bab pemajakan bentuk usaha tetap, biasa disingkat BUT. Disingkatnya BUT ya, bukan BUTUT. Oke. Kita lihat di sini, karena materinya lumayan banyak ya, jadi kita nggak baca semuanya. Di sini yang pertama yang dibahas yaitu tentang bentuk usaha tetap yang ada dalam P3B. Jika kita lihat dalam P3B ya, BUT itu dibahas di pasal yang ke-5. Nah, kita akan cek ya. Misalkan P3B antara Indonesia dengan dengan Arab Saudi gitu ya, ada nggak ya dengan Arab Saudi? Kita lihat. Nggak ada ya. Sama Arab nggak punya ya. Oh, ada Saudi Arabia. Karena kemarin baru hujan katanya di sana. Nah, ini dengan Saudi Arabia ya, kita cari yang bahasa Indonesia aja. Katanya ada di pasal 5. Kita lihat pasal 5 apakah sama atau enggak nih. Enggak ya, pasal 5 di sini prosedur persetujuan bersama. Berarti di pasal berapa dong tentang BUT? Atau beda ya?
Beda banget ya, kok cuma sedikit pasalnya. Oke, karena beda, kita ganti lagi ya. Pakai negara apa nih? Polandia coba ya. Kita lihat sama negara Polandia. Di pasal 5. Kayaknya ini sama nih. Nah, ini benar ya. Ada di pasal 5. Kalau di pasal 5 itu tentang BUT. Katanya pasal 5 ayat 1-nya tentang pengertiannya. Kemudian yang ayat keduanya tentang termasuk atau jenis-jenis BUT. Sama ya. 3-nya juga sama. Dan lain-lain juga sama ya. Ada 7 ayat ya. Di sini ada 8 ya. Ada tambahan 8. Nah, itu untuk BUT dalam P3B. Jadi kita udah cek ke P3B antara Indonesia dengan negara apa ini? Polandia ya. Kita lanjut bahas pengertian BUT. Nah, kalau kita ngomongin BUT di Indonesia ya kita pakai pengertian Indonesia ya. Kalau misalkan pengertiannya P3B ini suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan. Nah, itu kalau menurut P3B. Kalau menurut undang-undang di Indonesia, tepatnya di Undang-Undang PPH ya, nomor 36 tahun 2008. Yang disebut BUT itu yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bukan merupakan SPDN. Di awal-awal mata kuliah ini kita sering bahas ya, yang mana termasuk subjek dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jadi bentuk usaha SPLN, nah singkatnya gitu ya. SPLN itu seperti apa? Yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Kalau misalkan badan, berarti badan itu yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Itu BUT. Jadi BUT sekali lagi bentuk usaha SPLN, singkatnya gitu. Ya. Nah, jenis-jenisnya kalau lihat di P3B Indonesia Polandia itu sampai H. H itu berarti 9 ya. Kalau di Undang-Undang PPH ada sampai P. Berarti ada 16 ya. 16 jenis atau 16 bentuk yang disebut BUT dalam Undang-Undang PPH. Nah, di Indonesia sendiri dan di negara-negara lain itu sama. Yang namanya BUT, meskipun dia itu merupakan usaha dari SPLN, ya, dia itu diserupakan perlakuan perpajakannya dengan subjek pajak badan. Jadi kalau ngomongin BUT, BUT berarti badan lah gitu. Bedanya kalau badan biasa itu yang punya itu adalah SPDN, kalau BUT itu yang punya adalah SPLN gitu. Ya, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih tentang kategori BUT. Nah, disebut sebagai BUT itu ada kategori-kategorinya. Yang pertama, aktiva atau fisik. Artinya BUT itu punya tempat atau punya place of business. Kalau namanya place atau tempat, pasti di sana ada tanah, di sana ada bangunan, di sana ada mesin, di sana ada semua peralatan yang digunakan untuk membuat usaha. Baik itu dia miliki
ataupun disewa. Gitu. Dan yang namanya BUT fisik itu ya harus sifatnya permanen. Makanya yang termasuk dengan bentuk usaha tetap yang kategori pertama atau jenis aktiva itu ada 12. Semuanya fisik, semuanya permanen. Tempat kedudukan manajemen kan berarti place, ya tempatnya, berarti tanah. Cabang berarti bangunannya, kantor juga bangunan, gedung juga bangunan, pabrik, bengkel, dan semuanya ini termasuk ke dalam fisik. Gitu. Jadi BUT itu kategori yang pertama dilihat dari fisiknya, ada atau tidak. Lanjut, yang kedua, aktivitas. Nah, kalau fisiknya udah ada, berarti selanjutnya kita harus lihat ada aktivitas atau enggak. Gimana cara nentuin aktivitas atau enggaknya? Nah, di sini ada yang pertama, BUT itu termasuk memiliki aktivitas kalau dia itu punya proyek. Proyeknya banyak jenisnya. Bisa konstruksi, instalasi, atau yang lainnya. Atau kalau bukan punya proyek, dia memberikan jasa. Jasanya apa? Bebas, apapun. Pokoknya ada pemberian jasa. Atau istilahnya kita itu dia memberikan barang atau jasa yang termasuk ke dalam objek pajak. Gitu. Kemudian yang kedua, dikatakan BUT itu jenis memiliki aktivitas adalah kalau dilakukannya lebih dari 60 hari. Tapi ini tergantung dengan P3B. Kemarin kalau nggak salah kita lihat P3B Indonesia dengan India itu 90 hari. Nah ini nggak tahu nanti kita lihat di Indonesia sama Polandia. Seperti itu. Nah ini ada contoh. Perusahaan LTD. Dia bergerak di bidang jasa konstruksi, berkedudukan di Belanda. Mendapatkan proyek jembatan yang berlokasi di Palembang. Yang masa bekerjanya itu 7 bulan. Pertanyaannya, bagaimana pemajakan atas proyek tersebut? Nah, dilihat dari teks treaty Indonesia dan Belanda di pasal 5 ayat 3, ya, itu termasuk BUT. Kenapa? Karena pertama, dia itu memiliki aktivitas. Aktivitasnya apa? Proyek tadi kan, pembangunan jembatan. Yang kedua, masa atau waktu dia melakukan pekerjaan tersebut lebih dari 6 bulan. Jadi, karena dia itu memenuhi sebagai BUT, maka dia dipajaki berdasarkan Undang-Undang BUT yang dalam hal ini sama dengan badan, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi. Gitu. Tapi coba kita lihat yang Polandia ya. Dia di pasal berapa tuh? 5 ayat 3. Pasal 5 ayat 3 untuk yang dengan Polandia. Nah, kalau sama Polandia ternyata bukan 60 hari ya, tapi berapa? 120 hari. Nah, beda lagi kan? Makanya tadi saya bilang 60 hari itu kalau dengan Belanda nih. Atau umumnya 60 hari, ternyata kalau dengan Polandia disebut memiliki BUT aktivitas kalau lebih dari 120 hari. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kategori BUT yang ketiga yaitu keagenan. Yang namanya agen itu dia melakukan kegiatan berdasarkan nama orang lain. Kayak misalkan agen Aqua, berarti dia menjual atas nama Aqua. Gitu. Atau misalkan agen Danone, dia jual berdasarkan nama perusahaannya yaitu Danone. Gitu.
dikatakan memiliki BUT keagenan kalau agen itu memiliki keterikatan atau dia itu tidak bebas dalam bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan. Gitu. Kalau agen ya mungkin hampir mirip dengan reseller gitu ya. Seperti itu. Ini ada contoh. Di sini ada ABC Holding, punya kedudukannya di Malaysia, terus dia punya perusahaan yang usahanya itu salah satunya berjalan di negara Indonesia melalui maklar. Maklar itu istilah lain dari calo gitu ya. Atau komisioner umum atau agen. Gitu ya. Yang agen itu diberikan nama PT MOP di Indonesia tuh. Nah, bagaimana statusnya itu? Apakah WPDN apa WPLN? Dicek di pasal 5 ayat 6 yang namanya ABC Holding yang punya PT MOP itu di sini disebut tidak dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di negara Indonesia semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di negara Indonesia melalui PT MOP sebagai maklar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri sepanjang PT KLM, PT MOP ya maksudnya, PT MOP tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Jadi kalau misalkan ya PT MOP itu punya usaha sendiri ya, bukan dari ABC Holding, dia tidak dianggap sebagai BUT. Tapi kalau dia mewakili ABC Holding untuk menjual barang-barangnya di Indonesia, maka disebut sebagai BUT agen atau istilah lainnya mungkin cabang kali ya. Hampir mirip dengan cabang. Kita coba lihat nih antara Indonesia dengan Polandia. Pasal 5 ayat ke-6. Oh, 6 di sini langsung ke asuransi ya. Berarti di pasal 5-nya. Tentang agen. Nah, di sini ada kalimat seperti ini ya. Apabila orang atau badan kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7 bertindak di suatu negara pihak pada persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di negara lainnya pada persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki BUT di negara yang disebut pertama. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kalau PT MOP itu menjual barang-barangnya ABC Holding, itu dia disebut sebagai BUT. Gitu. Itu kategori yang ketiga ya. Sekarang masuk ke kategori yang keempat, yaitu BUT asuransi. Ini hampir mirip sama agen ya, bedanya ini lebih spesifik ke asuransi. Jadi agen asuransi, tapi agen asuransi dari perusahaan yang berada di luar negeri. Contohnya misalkan di sini PT PP, gitu ya, punya asuransi. Asuransinya itu kebakaran gedung di Jakarta gedungnya. Kemudian dia itu mengasuransikan lagi ya, PT PP itu menutup polis asuransi yang pertama, kemudian PT PP dia melakukan asuransi lagi ke PT CC. Nah, PT CC ini perusahaan asuransi yang melakukan asuransi lagi ke negara mana nih? Nggak disebut ini, Malaysia ya, yang berkedudukan di Malaysia, namanya DD Ltd. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka dikatakan BUT asuransi. Jadi perusahaan menerima klien, kemudian karena dia merasa tidak sanggup kalau ada terjadi sesuatu, dia melakukan reasuransi lagi.
maka itu disebut sebagai BUT, asuransi. Tapi syaratnya ada. Syaratnya adalah pihak tertanggung itu tempat tinggalnya, posisinya itu ada di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia itu cuma tanda tangan kontrak doang mah nggak masuk ya. Misalkan tanahnya ada di Singapura, nggak bisa. Oke. Sekarang kita coba bertanya ya. Biar agak tidak ngantuk ya. Jadi kan enak ya. Pertanyaan pertama ya sekarang tanggal 29 ya. Berarti nomor 29. Reynanda. Ada Reynanda? Itu mah kelas C. Bapak kelas C, Pak. Bapak itu kelas C. Sorry. Salah. Malum puasa ya, jadi suka belum makan dari pagi. Dea ya. Bukan 29. Irawati. Ada Irawati? Ada, Pak. Oke. Irawati, pertanyaannya gampang dulu lah ya. Ada di pasal berapa P3B ngomongin tentang BUT? Pasal 5 bukan, Pak? Pasal 5. Kalau Indonesia sama Polandia? Sama, pasal 5 juga. Pasal 5 juga ya. Oke. Sekarang Mira. Iya, Pak. Mira. Pertanyaannya ada berapa yang diatur di dalam P3B tentang BUT di pasal 5? Ada 7, Pak. Berapa? Ada berapa, Mira? Ada 7. Kalau Indonesia Polandia ada berapa? Apa? Sama, Pak. Sama ya, salah ya. Kalau Indonesia Polandia itu ada 8 ya. Tadi udah dilihatin. Ada 8. Lanjut, Rizka. Iya, Pak. Apa pengertian BUT menurut Undang-Undang PPH? Menurut Undang-Undang PPH, bentuk usaha tetap permanen establishment dalam OECD ya model yang diatur di pasal 5, bukan, Pak? Bukan. Pengertian BUT. Bentuk usaha tetap yang berarti suatu tempat usaha di mana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan. Menurut Undang-Undang PPH. Bentar, Pak. Ini bukan, Pak, bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Singkatnya apa? Pengertian BUT menurut Undang-Undang PPH? Bentuk usaha SPLN. Ya, betul ya. Dea Destantia. Ya, Pak. Kalau menurut P3B gimana nih pengertian BUT? Bentuk usaha tetap bentuk usaha tetap atau bentuk usaha tetap yang seluruh atau sebagian usahanya yang dijalankan di negara Indonesia. Coba ulangi.
yaitu bentuk usaha tetap yang seluruh atau sebagian usaha atau perusahaan dijalankan di Indonesia. Ya, betul ya. Sebenarnya bukan di Indonesia ya, tapi di suatu negara ya. Kan kalau P3B internasional. Ya, Pak. Lanjut Nur Andini. Berapa, Pak? Ada berapa jenis BUT? Bukan jenis BUT ya. Ada berapa kegiatan BUT menurut Undang-Undang PPH? Ada 4, Pak. Bukan. Itu kategori ya. Ini apa namanya? Istilahnya itu kegiatannya apa aja? Menurut Undang-Undang PPH. Ada 16, Pak. 16. Kalau menurut P3B? Ada berapa? Ada 12, Pak. Menurut P3B ada 12. Banyak banget. Menurut P3B Indonesia Polandia ya, kalau misalkan kan tadi kita bahasnya itu kan. Ada berapa kalau Indonesia Polandia? Ada 9 bukan, Pak? 9 ya. Oke. Berikutnya Salsa. Ya, Pak. Bagaimana pemajakan untuk BUT? Dipersamakan dengan apa gitu ya? Pemajakan BUT di Indonesia. Dengan UU PPH. Bukan. Dipersamakan dengan apa kewajiban perpajakan BUT? Dengan subjek pajak badan, Pak. Subjek pajak badan apa orang pribadi? Badan. Badan ya, betul. Gina. Iya, Pak. Di Undang-Undang PPH yang bilang BUT itu sama dengan subjek pajak badan. Sebentar, Pak. Pasal 5 ayat 3. Bukan. Di pasal berapa yang bilang subjek pajak badan BUT itu dipersamakan dengan subjek pajak badan di Undang-Undang PPH? Pasal 2 ayat 1 bukan, Pak? Lebih lengkap lagi, pasal 2 ayat 1 apa? Pasal
pasal 2 ayat 1. 1C apa 1E? 1A. A ya. Oke. Berikutnya, Jakiatul. Iya, Pak. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang PPH. Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Ya, betul. Hasni. Ya, Pak. Termasuk kategori apa BUT ini? Kalau dia itu punya pekerjaan berupa proyek yang dikerjakan selama 1 tahun. BUT aktivitas, Pak. Ya, betul ya. Berikutnya. Luciani. Ya, Pak. Kalau BUT ini kategori yang mana nih? Kalau misalkan BUT itu melakukan asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. BUT asuransi, Pak. Ya, betul ya. Nita. Iya, Pak. Termasuk ke dalam BUT apa? Kalau misalkan dia itu di Indonesia memiliki proyek, kemudian proyeknya lebih dari 1 tahun, kemudian dia itu mendirikan gedung atau kantor di Indonesia. BUT aktivitas, Pak. Cuman 1? Sama BUT aktiva, Pak. Atau fisik. Cuman 2? Cuman 2? Sama BUT agen, bukan, Pak? Keagenan. Cuman 3? Iya, Pak. Ya, kemungkinan besar ada di BUT 3 tadi ya. Karena yang asuransi jauh kemungkinannya. Oke. Kita lanjut ya. Ngebahas tentang pemajakan BUT. Sekarang untuk pemajakan BUT, karena di pasal 2 ayat 1A bilang dia termasuk atau dipersamakan ya, nih. Dipersamakan dengan subjek pajak badan ya. Tapi ada bedanya. Kenapa? Ya kalau sama semua namanya jangan BUT, udah aja wajib pajak badan. Makanya dibuat istilah baru itu karena ada perbedaan. Apa aja perbedaannya? Kita lihat. Kita lihat dari objeknya. Dilihat dari objeknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama attribution income. Artinya semua penghasilan dari kegiatan usaha itu dikenakan pajak. Kalau ini sama dengan wajib pajak badan, nggak ada bedanya. Yang kedua, force of attraction income. Artinya penghasilan kantor pusat dari usaha di Indonesia yang sejenis atau dijalankan atau yang dilakukan BUT di Indonesia. Maksudnya, kalau misalkan ada BUT
BUT misalkan agen, ketika ada penghasilan dari kantor pusatnya dia di luar negeri, tapi jualannya ke orang Indonesia melalui BUT. Nah, itu juga termasuk ke dalam objek pajak BUT. Gitu. Meskipun kantor pusat itu langsung jualan ke orang Indonesia, bukan melalui BUT tersebut. Misalkan ada BUTA menjual kamera, misalkan ya. Kamera itu sebenarnya dapat dari kantor pusat di Singapura. Nah, Singapura itu tidak pernah menjual langsung ke konsumen, bukan melalui BUT. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, tetap aja dianggap sebagai penghasilan BUT di Indonesia. Karena hakikatnya ini lingkupnya adalah lingkup si BUT itu. Bedanya ini direct aja. Gitu. Nah, ini yang membedakan sama Indonesia. Kalau BP Badan dalam negeri ya udah semua cabang di Indonesia ya kena pajak. Gitu. Kalau ini yang jualnya orang luar negeri tapi dipajakinya orang lain, si BUT gitu. Yang ketiga, effectively connected income. Kadangkala kantor pusat itu bisa menjual langsung kepada konsumen karena si BUT-nya bukan bidangnya. Misalkan tadi tentang jualan kamera. Ternyata si kantor pusat punya jualan yang lain. Misalkan misalkan ini lampu. Misalkan lampu buat di rumah. Tapi kalau misalkan ada hubungan efektif antara BUT dengan kantor pusat, dikenakan pajak juga si BUT-nya. Karena ada hubungan efektif seperti kamera itu masih ada hubungannya dengan lampu. Karena kamera butuh lampu atau lighting. Gitu ya, lighting, sorry. Gitu. Atau berdasarkan pasal 5 ayat 3 ya, berupa royalti. Ya. Jadi ada royalti yang dimiliki oleh kantor pusat yang digunakan juga oleh BUT. Atau imbalan sehubungan dengan jasa manajemen. Misalkan memang tidak ada hubungannya, misalkannya lampu dengan kamera. Tapi BUT itu ikut mendistribusikan si lampu yang dijual langsung kepada konsumen di Indonesia. Itu juga sama, dikenakan pajaknya oleh Indonesia kepada BUT. Gitu. Jadi singkatnya BUT itu punya objek pajak yang lebih banyak. Kenapa? Karena bukan hanya penghasilan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri, tapi dihasilkan oleh kantor pusatnya pun dipajaki, dijadikan objek pajak. Singkatnya gitu. Itu masalah yang pertama, objeknya. Ya. Untuk objek BUT, satunya sama, duanya beda. Ya. Kemudian yang berikutnya, tentang pengurang. Ada pengurang penghasilan, ada pengurang biaya. Kita kenal rekonsiliasi fiskal. Kalau pengurang penghasilan itu berarti koreksinya negatif. Kalau pengurang biaya berarti koreksinya positif. Nah ini sama ya dengan yang di Indonesia. Jadi harus memenuhi 3M ya. Biaya itu bisa dibiayakan asal memenuhi 3M. Yang pertama mendapatkan, kedua menagih, dan ketiga memelihara penghasilan. Gitu. Jadi selain memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, ada 3M yang lain di pajak yang udah duluan, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selama berhubungan dengan 3 hal itu, maka boleh dibiayakan. Contohnya banyak.
Ya, kita udah bahas atau kalian udah belajar di pajak 2. Dari mulai beli bahan, biaya sewa, premi, dan banyak lainnya. Penyusutan juga. Gitu ya. Pokoknya semuanya. Yang jelas harus berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Kalau nggak ada kegiatan, kalau nggak ada hubungan, nggak boleh dibiayakan. Seperti misalkan dia itu perusahaannya pembuatan kamera gitu ya. Ternyata dia itu ada pengeluaran untuk membeli pesawat gitu ya. Atau membeli hotel. Nah, itu kan nggak ada hubungannya. Gitu ya. Jadi itu bakal dikoreksi positif. Karena tidak tidak berhubungan dengan 3M tadi. Nah, ada perbedaan dalam hal pengakuan biaya. Ya. Biasanya kalau misalkan badan itu bisa dikompensasikan 5 tahun. Tapi ada yang beda nih kalau BUT. Kalau BUT sama boleh 5 tahun, tapi ada biaya-biaya yang boleh dibiayakan. Jadi ada tambahan. Kan ini yang boleh dibiayakan sampai M nih. Berarti M itu apa? Berapa ya? 13 ya. 13. Tapi ada tambahan nih kalau buat BUT. Tambahannya ada 3 lagi. Jadi 13 tambah 3, 16 biaya yang boleh dibiayakan oleh BUT. Di antaranya adalah penghasilan kantor pusat. Nah, tadi kan karena BUT dipajaki bukan hanya penghasilan darinya sendiri, tapi dari kantor pusat juga. Maka biaya-biayanya pun, penghasilannya pun boleh dibiayakan. Gitu. Bahkan biaya administrasi kantor pusat pun boleh dibebankan, tapi harus proporsional. Makanya di sini ada rumusnya nih. Rumus untuk menghitung berapa biaya administrasi kantor pusat yang boleh dibiayakan. Apalagi kalau kantor pusatnya punya beberapa BUT, bukan hanya di Indonesia saja. Gitu. Cara ngitungnya, total biaya administrasi kantor pusat dipresentasikan dengan peredaran usaha BUT di Indonesia dibagi dengan peredaran usaha di seluruh dunia. Gitu. Nah, selain ada yang boleh dibiayakan, ada juga yang tidak boleh dibiayakan. Istilah kita dulu deductible expense dan undeductible expense. Apa aja itu? Banyak, ya. Ini udah dipelajari oleh kalian. Ada 10 di sini. Cuman untuk BUT ada tambahan lagi. Tambahannya tuh yang 3 ini. Jadi 10 plus 3. Kalau tadi 13 plus 3 yang boleh dibiayakan. Kalau yang tidak boleh dibiayakan itu 10 plus 3. Pertama, yang tidak boleh dibiayakan itu yang berhubungan dengan kantor pusat pembayaran. Seperti di sini ada royalti. Gitu ya. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa manajemen. Kemudian bunga. Kecuali kalau bunga itu bunga perbankan, bukan bunga peminjaman yang dipinjamkan oleh kantor pusat kepada BUT. Gitu. Sekarang yang ketiga ya. Tadi yang pertama adalah objek pajak BUT. Yang kedua, pengurang penghasilan atau biaya BUT. Dan terakhir, yang ketiga ya, masalah pemajakan itu tentang tarif pajaknya. Dulu, tahun 2010, karena BUT itu sama dengan badan, ya,
dikenakan tarif 25%. Tapi kalau BUT itu tidak ada lapisan penghasilan bruto ya. Kalau di badan kan kita mengenal dengan lapisan peredaran bruto, di mana di bawah 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5%. Di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar itu dapat fasilitas 12,5%. Selain kena pajak juga yang 25%. Kemudian di atas 50 miliar single rate atau tarif tunggal 25%. Nah, kalau BUT berapapun penghasilan brutonya dikenakan 25%. Tapi itu dulu tahun 2010. Sekarang dia dipersamakan dengan pasal 26. Tarifnya sebanyak atau sebesar 20%. Gitu. Tapi ada beberapa objek yang tidak dihitung untuk menghitung pajak yang terutang PPh pasal 26. Sesuai PMK nomor 14 tahun 2011. Yaitu ada 4. Semuanya itu tentang modal. Jadi penyertaan modal itu menjadi pengurang, bukan sebagai objek PPh pasal 26. Gitu. Maksudnya untuk mendukung kantor pusat di luar negeri bikin BUT di Indonesia. Jadi pada saat masukin modal ke Indonesia itu nggak dipajakin. Ini yang namanya peraturan ramah terhadap investor. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya fasilitas-fasilitas lain yang didapatkan oleh BUT. Seperti kalau misalkan hasil usaha BUT tersebut diinvestasikan lagi di Indonesia, maka dia dapat yang namanya fasilitas. Fasilitasnya yaitu tidak dikenakan pajak, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu paling lama pada akhir tahun pajak berikutnya. Jadi kalau punya laba bersih di tahun 2020, maka si laba itu harus diinvestasikan lagi paling telat tahun depan. Atau dia melakukan pemberitahuan secara tertulis. Seperti itu. Fasilitas lain yang didapatkan oleh BUT yaitu ini lanjutan yang tadi ya, syaratan agar si modal itu tidak dipajaki ya. Harus didirikan di Indonesia minimal setahun. Kemudian tidak boleh melakukan penjualan atau pengalihan atas penyertaan modal ya selama 2 tahun. Nah itu syarat-syaratnya ya, syarat-syarat agar tidak dipajaki di PPh pasal 26. Seperti itu. Dengan syarat tadi harus diinvestasikan lagi di Indonesia dengan ketentuan yang tadi disebutkan. Yang pertama tadi ya, harus dilakukan investasi di akhir tahun, kalau enggak harus melakukan tertulis, atau secara perusahaan dia harus 1 tahun, dan dia selama 2 tahun tidak boleh melakukan pengalihan atas modal tersebut. Gitu. Kemudian harus aktif kegiatannya, kemudian ya beda-beda ya. Kalau misal ini kondisi-kondisi kalau mau ditanam kembali di Indonesia. Kalau bentuknya modal, ini syaratnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya.
kita akan tanya lagi ya. Tania. Ya, Pak. Pertanyaannya, berikan contoh attribution income. Contohnya apa ya? Bentar, Pak. Attribution income itu yang penghasilan dari usaha atau kegiatannya semuanya kena pajak, Pak. Pertanyaannya contohnya kayak apa? Penghasilan dari usaha itu. Kayak misalnya sebuah bank di Indonesia mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman langsung tanpa bentuk usaha tetap kepada perusahaan di Indonesia. Penghasilan itu dia penghasilannya dari mana? Coba bayangkan BUT itu seperti perusahaan biasa pada umumnya. Perusahaan biasa pada umumnya dia dapat penghasilan dari mana? Dari kegiatan apa? Oh ini Pak, penjualan barang. Yang penjualan barang dijual oleh BUT, misalnya yang ada di misalnya kantor pusat di negara yang mempunyai usaha memiliki bentuk usaha di Indonesia, menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh BUT tetap tersebut secara langsung melalui bentuk usaha tetap. Ya, betul ya. Ya jualan ya. Jadi Pak, melalui kegiatan penjualan. Ya, betul. Jawabannya ya jualan. Bisa jualan, bisa dia dapat dividen, penghasilan kan? Bisa dapat dari royalti, bisa dapat dari bunga gitu ya. Itu kan penghasilan. Lanjut ke Adinda. Ya, Pak. Oke. Buat Adinda ya. Pertanyaannya, contoh force of attraction income. Apa? Itu penghasilan yang ada agen gitu ya, Pak ya. Misalnya, kalau ada penghasilan pusat dari luar negeri, tapi ngejualnya di Indonesia, kayak gitu. Ulangi gimana? Kalau ada penghasilan pusat dari luar negeri, tapi dijualnya di Indonesia. Kasih contoh yang lebih real, produknya disebutin misalkan. Di mana? Menjual kamera, terus bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual dan oleh bentuk usaha tetap tersebut. Oke. Ya, beda tipis ya. Dengan contoh attribution income.
Bisa dengar suara saya? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Bapak, maaf tadi putus Bapaknya. Agak putus-putus Pak tadi. Oke. Mungkin berarti sinyal dari saya ini ya. Sekarang gimana? Masih apa? Udah Pak, nggak putus-putus lagi. Oke, makasih. Ya, tadi jawabannya Adinda udah benar ya. Sama kayak attribution income, bedanya yang jualan bukan BUT, tapi kantor pusat. Gitu. Sekarang Siska. Ya, Ada Pak. Siska kasih contoh ini dong yang effectively connected income. Iya. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya. Contoh effectively connected income. Kedengeran nggak? Kalau contoh effectively connected income, misalnya perusahaan yang A itu jualan kamera, terus perusahaan B itu jualan lighting yang saling berhubungan gitu, Pak. Gimana coba ulangi Siska? Saya udah ganti sinyal nih pakai HP sekarang. Gimana? Contoh effectively connected income, misalnya A menjual kamera, terus perusahaan B jualannya lighting. Jadi saling berhubungan antara kedua perusahaan tersebut. Oke. Kita lanjut ke Diva. Diva hadir? Hadir Pak. Oke, pertanyaan untuk Diva ya. Boleh enggak boleh enggak ngeluarin biaya sumbangan? Gimana Pak? Terputus-putus? Boleh nggak ngeluarin biaya sumbangan? Iya Pak, boleh.
Yakin boleh? Boleh nggak? Sumbangan boleh nggak dibiayakan? Diva? Oh, tidak, Pak. Halo? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, Pak. Coba Ferry. Ya, Pak. Ada nggak sumbangan yang boleh dibiayakan? Ada, Pak. Apa itu? Ada macam-macam, yaitu ada sumbangan penanggulangan bencana juga bisa dibiayain, terus sumbangan dalam rangka penelitian, terus sumbangan fasilitas pendidikan yang diatur peraturan pemerintah, terus sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Ya. Bencananya itu harus bersifat nasional ya, bukan bencana aja. Oke, berikutnya Ati. Iya, Bapak. Kalau perusahaan bergerak di bidang pembuatan mie instan, kemudian dia beli meja biliar, bisa nggak dibiayakan, Ati? Nggak bisa, Bapak, soalnya tidak termasuk biaya untuk operasional perusahaan. Oke, Citra Tiara. Iya, Bapak. Gimana caranya atau buat perusahaan apa yang boleh membiayakan biaya beli meja biliar? Perusahaan apa kira-kira yang boleh nih meja biliar itu dibiayakan? Kayak di klub gitu kan, Pak, suka ada meja biliar. Di klub. Gitu bukan? Di klub boleh biaya ini? Boleh mungkin, Pak. Kenapa boleh? Karena kan itu buat jadi meja biliar itu jadi apa? Ya digunakan untuk memperoleh penghasilan. Jadi fasilitas gitu itu ya? Bukan, Pak. Jadi fasilitas? Ya bisa ya. Jadi kalau klub yang suka didatangin Citrama ada meja biliarnya ya? Gak tahu, Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Hati-hati digerebek ya bulan puasa sama ya. Kan nggak boleh ya. Harus sering tanya ke Ati biasanya gitu-gitu ya. Lanjut ya, kita ke Lutfi. Lutfi hadir? Belum hadir ya. Kita lanjut ke Alauddin. Ya, Pak. Kalau klub kamu lagi. Klub kamu ada meja biliarnya nggak? Bukan Nggak ada, Pak. Pertanyaannya nih.
berapa tahun ya maksimal kompensasi kerugian untuk BUT? Sampai 5 tahun berturut-turut, Pak. Ya. Maksimal. Ya, betul ya. Pertanyaan berikutnya ke siapa ini? Agnis. Iya, Pak. Ada berapa jumlah biaya yang diperbolehkan dibiayakan untuk BUT? Ada 9, Pak. Kenapa 9? Ini yang boleh dibiayakan. Ada 3, Pak. Kenapa ada 3? Pak. 16. 13 plus 3 ya. Terus kalau misalkan enggak deh, udah. Sekarang ke Anissa. Iya, Pak. Berapa tarif pajak BUT? 25% ditambah 20%. Waduh, gede banget 45%. Habis dong. Ya kan tarif pajaknya itu 25%. Itu tuh berlaku ketika tahun 2010. Nah, selain dikenakan tarif tersebut, penghasilan kena pajak itu sesudah dikurangi pajak dari BUT akan dikenakan pajak tambahan sebesar 20%. Begitu bukan, Pak? Jadi 45% gitu ya? Yang tadi Bapak jelaskan begitu, bukan Pak? Yang telah dikurangi pajaknya itu dikenakan pajak tambahan sebesar 20%. Oke, berikutnya. Udah deh dulu. Masih banyak juga nih materinya. Oke, kita lanjut ya pembahasan berikutnya tentang hak pemajakan. Nih, hak-hak pemajakan. Yang pertama, hak pemajakan atas pengalihan harta bergerak. Untuk hak pemajakan atas pengalihan harta bergerak itu dipajaki di negara Indonesia ya. Kita lihat di pasal 13. Nah ini ya. Keuntungan yang diperoleh penduduk Polandia ya dari pemindahan harta tak gerak dan terletak di negara Indonesia dapat dikenakan di negara Indonesia. Nah, gitu ya. Di pasal 13 bilang seperti itu. Apa yang dimaksud keuntungan dari pemindahan? Di sini dijelaskan di pasal 13 ayat yang keduanya.
Gitu. Sekarang berikutnya, hak pemajakan atas dividen yang memiliki hubungan efektif. Maka berdasarkan pasal 7, kita lihatlah pasal 7 langsungnya biar pasal 7. Mana? Nah ini. Kok pasal 7 laba usaha? Bukan berarti ya. Pasal 5 BUT, pasal 6 penghasilan dari hak tata gerak, pasal 8 perkapalan. Kayaknya di laba usaha ya. Pasal 10 bukan, Pak? Pasal 10 ya, betul ya. Nah, benar ya. Pasal 10 nih. Betul, makasih. Di pasal 10 beda-beda ya teks treaty-nya ya. Yang kemarin kalau nggak salah sama deh pasal 7 sama India ya kalau nggak salah. Nah, ini di pasal 10 bilang dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan, maksudnya BUT ya, yang berkedudukan di Indonesia dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Gitu. Berarti yang berhak memajakinya Indonesia lagi ya. Gitu. Tapi syaratnya harus memiliki hubungan efektif. Begitu. Sekarang untuk bunga. Pasal 11 nih. Nah, sama ya, pasal 11. Kita baca di ayat yang ke-1-nya, bunga yang berasal dari negara Indonesia dan dibayarkan kepada negara Polandia dapat dikenakan di negara Polandia ya. Polandia yang ininya ya. Kan negara pihaknya kita ganti jadi Indonesia ya. Negara pihak lainnya diganti jadi Polandia, berarti Polandia dong. Coba kita lihat di modulnya ya. Hak pemajakan dikaitkan dengan negara di mana pembayaran bunga timbul. Apabila pihak yang melakukan memiliki BUT, maka yang berhak memajaki itu iya. Malah di modulnya bilang bunga itu tergantung siapa yang mengeluarkannya ya. Kalau yang ngeluarinnya Indonesia ya orang Indonesia negara Indonesia yang berhak memajaki. Coba kita baca lagi di pasal 11-nya ya. Bunga yang berasal dari, kan berasal dari itu berarti Indonesia dong. Bunga yang berasal dari Indonesia dan dibayarkan kepada Polandia dapat dikenakan di negara Polandia. Ya. Kita baca Pak ayat 2-nya. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara Indonesia tempat bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan tersebut, akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman tidak dikenakan ini maksimal. Jadi ada dua kemungkinannya ya, boleh dipajaki di Polandia, boleh dipajaki di Indonesia. Bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan tempat bunga itu berasal. Jadi ini bertentangan ya sama ayat 1 ya.
Ini interest may also be taxed in contracting state in which it arises, itu pasti ngomongin ayat 2 tuh. Yang ini pasti ayat 2 nih. Tapi kita cek lah ya. Yang bahasa Inggrisnya. Pasal 11 ayat ini kan, interest may also be taxed in contracting state in which is arises, tuh kan sama ya. Di pasal 1 bilangnya Polandia yang harus memajaki, di ayat 1 Polandia yang harus memajaki, di ayat 2 bilang harus, tapi di pasal 11 ayat 5-nya bilang the term interest issued. Oke ya, kita percaya kepada Pak Timbul aja nih. Yang berhak memajakinya adalah negara Indonesia, tempat di mana dia itu berasal ya, bunganya. Lanjut. Kantor Perwakilan Dagang Asing atau RO atau liaison. Salah nulis kayaknya. Dipajaki 0,4%. Yang berhak memajaki Indonesia lagi ya. Indonesia lagi. Terus pelayaran dan penerbangan luar negeri. Tadi kita baca itu ya. Tarifnya 6%. Iya, dikenakan di Indonesia juga nih. Tapi kita coba lihat pelayaran dan penerbangan itu ada di pasal ini ya, 8. Nih. Sama ya, berarti yang berhak memajakinya Indonesia lagi. Oke, selesai materinya ya. Sekarang nanyanya yang belum selesai. Dea. Ya, Pak. Pertanyaannya, ntar ya. Pengalihan harta bergerak itu gimana contohnya ya? Gimana ya? Ya, bagaimana, Pak? Contoh pengalihan harta bergerak. Apa jawabannya? Ya. Harta yang digunakan untuk pengalihan usaha begitu, bukan, Pak? Contoh realnya apa? Perhiasan emas, alat-alat elektronik, properti, seperti itu bukan, Pak? Emang kenapa sama emas, alat-alat elektronik dan lain-lain? Diapain maksudnya?
Kalau misalnya motor, kan Pak bisa dijalankan. Terus, kan pertanyaannya pengalihan harta bergerak itu contohnya seperti apa? Jawabannya gimana? Contohnya, tanah dibangun untuk pabrik, untuk kegiatan operasional, kayak gitu bukan Pak? Terus pengalihannya maksudnya gimana? Coba Rena. Ada Rena? Pak. Gimana Rena? Pengambilan pengalih harta untuk mendapatkan saham suatu perusahaan. Bukan pengertiannya ya, contohnya gimana tuh contohnya? Warisan, Pak. Warisan diapain? Kalau contoh harta bergerak apa, Rena? Motor. Motor. Kendaraan, televisi. Oke, itu contohnya. Coba Putri. Iya, Pak. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya, contohnya apa pengalihan harta bergerak. Tadi contoh harta bergerak kan udah tuh sama Rena. Contoh pengalihan harta bergerak itu kayak gimana? Coba Ismi. Ya, Pak. Di ini bukan Pak kayak dijual lagi si motornya kayak gitu. Terus kalau misalkan kita punya asetnya kita dijual gitu bukan Pak? Ya, betul ya. Dijual ya, contohnya dijual motor, dijual kendaraan, kan dialihkan. Pengalihan itu artinya pengalihan kepemilikan, pengalihan fungsi, kan bisa kayak gitu ya. Nah, kalau pengalihan itu ya, siapa yang berhak memajaki? Rofi. Negaranya, Pak? Ya, negara mana? Indonesia, Pak. Apa dasarnya? Kalau P3B Indonesia Polandia, siapa yang berhak memajakinya? Indonesia apa Polandia nih kalau ada pengalihan harta bergerak? Indonesia bukan, Pak? Indonesia. Ada di pasal berapa tuh? Pasal 13, Pak. Ayat 1. Ayat 1. Oke. Adik. Iya, Pak. Siapa yang berhak memajaki atas
dividen. Negara Indonesia, Pak. Pasal berapa tuh? Kalau di teks treaty Indonesia Polandia pasal 10 ayat 1. Tuh. Nice. Ada nice. Nice nggak ada? Bapak. Hadir, Pak. Hadir. Ada hadir, Bapak. Iya. Bunga. Siapa yang berhak memajaki bunga? Indonesia, Pak. Pasal berapa tuh yang bilang gitu? Kalau dalam P3B itu ayat 2, Pak. Ayat 2 pasalnya? Pasal 11. Pasal 11. Oke. Winnie. Ada Winnie? Nggak ada ya? Winnie, oh nggak ada ya. Winnie nggak ada. Sherin, the last one. Hadir, Pak. Oke. Berapa tarif pajak untuk representative office? 0,44%. Bapak Winnie ada. Oh, kamu ada. Barusan sinyalnya jelek. Oh, oke. Pertanyaan buat Winnie sekarang. Siapa yang berhak memajaki perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri? Ini bukan, Pak. Ini siapa ini? Ini Winnie. Soalnya barusan sinyal Winnie hilang, Pak. Ya, yang jelek sinyal kan, bukan. Ya, apa jawabannya? Indonesia, Pak. Indonesia. Oke. Ya, materi kita hari ini sudah habis ya. Ada tugas tuh buat ngabuburit ya. Kalau Adinda mah jam 12 kurang juga udah beres pasti lah. Apalagi Rofi tuh biasanya langsung selesai ya. Hamin 1 jam tapi ya, Hamin 1 jam sebelum deadline biasanya. Tapi saya salut juga nih sama kalian. Ada yang ngumpulin tugasnya itu jam 11.25 gitu ya. Ada yang 12 kurang 1 menit. Orangnya tuh suka adrenalin gitu ya. Gitu. Ya, silakan sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Bapak mau nanya untuk absennya di mana, Pak? Absennya di Di Sinaunya belum ada, Pak. Iya, Pak, nggak ada buat absen. Oh iya, baru kelas yang kemarin aja ya. Ya nanti di settingin ya hari ini ya. Ya sekarang. Ada lagi selain itu? Oke, kalau nggak ada ya. Bentar lagi adzan ya. Tapi bukan berarti buka puasa ya. Meskipun liriknya sama. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.